将来有一天还会得到看好你，已经安排是我尊者。大哥，交易合约，地球人仍可居住在陆地上，有一切处置由公司全。第一种方案，你将地球卖，你选哪？他们不仅敬仰过Harry董事，让我全扛，及他们管辖的众多奴隶的未来。绝不姑息。我已规划好最佳路线。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-171. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 170. Kemarin pertarungan sengit telah terjadi antara Truyan berhadapan langsung dengan Yanju bersama dengan para bawahannya. Karena bagaimanapun mereka telah mengincar muridnya. Jadi tentu saja Truyan tidak akan pernah membiarkan hal tersebut terjadi. Akan tetapi para bawahan Yanju berhasil memanfaatkan sebuah celah dan menyerang pesawat meteoroid. Tapi pertahanannya sangatlah kuat dan memaksa mereka menggunakan kekuatan jiwa demi bisa menyerang Lao Feng. Tapi Dylan di sana dan berhasil melindunginya. Sedangkan di sisi Truyan, ia berhasil melancarkan serangan kepada Yanju dan bahkan membuat ia terpental cukup jauh. Lao Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa menyerang lagi. Sampai akhirnya Yanju dikejutkan oleh kedatangan pasukan dari perusahaan Virtual Universe. Namun yang datang tidak hanya mereka saja, namun Tuan Api juga telah datang. Alih-alih memarahi Lao Feng, ia justru merasa tertarik kepadanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah kejadian kemarin, Lao Feng telah menemui Hong dan Lei Shen. Mereka sadar betul kalau baru-baru ini banyak hal yang telah terjadi. Hong penasaran mengapa bumi menjadi incaran mulai melakukan penelitian. Dan ia juga sudah tahu mengenai kedatangan dari Tuan Api ke bumi. Lao Feng tidak menduga kalau Hong bisa mengetahui hal tersebut. Padahal informasi yang dimiliki oleh manajemen Battle Ecolusium terkenal sangatlah ketat. Tapi Hong bisa tahu mengenai tujuan Tuan Api ke bumi. Hong membenarkan hal tersebut dan untung saja Tuan Api tidaklah membuat Lao Feng bermasalah. Ini semua terjadi karena Tuan Api tidaklah berani. Yang tentu saja membuat Lao Feng penasaran apa yang telah Hong ketahui. Hong pun mulai menyinggung sosok Lord of Void God. Mendengar hal itu seketika saja membuat Lei Shen terkejut. Pasalnya Tuan dari Tanjin itu bisa membuat sosok selepel Tuan Api ketakutan. Hong yakin Lao Feng sudah tahu kalau monumen kekacauan dibagi menjadi 52 bagian. Di antara semua itu ada monumen kekacauan Tianshu. Itu adalah monumen ke-10 teratas dari 52 bagian. Kekuatannya sangatlah hebat, bahkan jauh lebih hebat dari monumen kekacauan yang Lao Feng pelajari. Ternyata pencipta dari monumen Tianshu adalah Lord of Void God. Dia merupakan sosok yang sangatlah kuat. Lei Shen tidaklah bisa berkata-kata. Ia pun penasaran dengan cerita yang Hong miliki. Ia pun mulai memberitahu mereka. Cerita ini dimulai di lautan ilusi. Lao Feng yakin Hong pasti sampai ke pulau yang tinggi. Benar saja dia itu telah mencapai pulau ke-21. Hanya saja Hong itu harus gagal untuk mencapai level selanjutnya. Lei Shen awalnya meremehkan Hong. Namun Lao Feng menjelaskan kalau Hong hanya perlu satu langkah saja untuk bisa menyelesaikan lautan ilusi. Karena tempat itu hanya memiliki 21 pulau saja. Alhasil Lei Shen pun menjadi begitu malu karena sudah meremehkan Hong. Lao Feng tahu betul betapa mengerikannya lautan ilusi. Bahkan hanya immortal saja yang bisa melewati 10 pulau teratas. Dan bahkan hanya Venerable Universe saja yang bisa melewati pulau 20 ke atas. Bahkan kala itu Lao Feng hanya mampu sampai ke pulau 9 saja. Mendengar hal itu, Lei Shen pun segera memberikan pujian kepada Hong. Karena prestasi itu jugalah Hong telah menarik perhatian dari pendiri Battle Ecolusium dan bahkan akan menjadikannya sebagai murid. Hal ini seketika saja membuat Lao Feng dan Lei Shen terkejut. Karena Lord of Void God adalah yang terkuat di antara ras manusia.
Namun untuk menjadi murid resminya, Hong harus mencapai ranah immortal dulu. Meskipun begitu, Leshen yakin betul dengan posisi Hong sekarang, maka kedepannya dia pasti akan menerima hal yang besar. Mereka pun menjadi tidak heran mengapa Lord of Void God berbicara langsung kepadanya. Leshen pun berencana untuk menjilat kepada Hong agar bisa mendapatkan posisi yang nyaman. Benar saja, Hong ini sudah merekomendasikan Leshen kepada Lord of Void God. Mendengar hal tersebut membuat Leshen benar-benar terharu. Ia pun segera memberikan hormat kepada Hong. Bahkan Leshen juga menggunakan bayangannya karena Hong merupakan sosok agung yang harus mereka sembah. 所以安排虚将我收为记名弟子，将来有一天还会得到看好你。已经安排是火尊者和大哥，Lo Fang sangatlah senang karena Hong dan juga Leshen telah mendapatkan kesempatan besar. Hanya saja dia mestilah penasaran mengapa orang-orang dari Battle Egg Colosseum ingin membeli bumi. Ternyata itu terjadi sejak Hong diterima menjadi murid Lord of Void God. Orang-orang pun menjadi bertanya-tanya, mengapa bumi bisa menghasilkan dua sosok yang hebat, yakni dirinya dan juga Lo Fang. Jadi mereka pun menganggap kalau bumi cukup istimewa dan mulai melakukan penyelidikan. Sampai akhirnya mereka pun mengetahui kalau bumi telah dilindungi oleh sosok alien yang sangat kuat. Karena ribuan tahun yang lalu terdapat sebuah cahaya yang melindungi kehidupan di bumi. Berkat pelindung itu jugalah ketenangan pikiran manusia bumi lebih tinggi dari orang biasa. Dikatakan juga bahwa klan Yansen, suku yang kuat di alam semesta ini, diciptakan oleh sosok yang sama, seperti yang melindungi bumi. Mendengar klan Yansen, Lo Fang pun memberitahu kalau dia ini pernah mendapatkan sepotong plat logam di bumi. Itu juga adalah buku rahasia kultivasi yang ditinggalkan oleh klan Yansen. Lo Fang sungguh tidak menduga kalau sosok ini akan sekuat itu. Klan Yansen memiliki tubuh yang sangat kuat, namun ada sedikit kecacatan pada emosi. Jadi sosok yang menciptakannya itu pun mulai melakukan perubahan pada manusia bumi, agar mereka itu bisa memiliki emosi yang stabil. Perubahan ini tentu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tapi di saat bumi kehilangan bintang-bintang di sekitarnya, maka mungkin efek dari sosok kuat itu akan menghilang juga. Setelah pertemuan itu, Lo Fang masihlah kepikiran karena bumi ternyata adalah ras makhluk yang kuat. Jadi dia pun tidak heran mengapa sosok kuat di luar sana ingin mengambil alih bumi. Dan begini maka Lo Fang akan sulit untuk bisa mengendalikan situasi. 3 hari kemudian, Lo Fang telah kedatangan Master Jujian, di mana dia datang bersama dengan Long Yu. Tujuan mereka kemari untuk memberitahu Lo Fang kalau bumi sudah di bawah pelindungan perusahaan. Jadi Lo Fang tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Selain itu, perusahaan Xianwu yang memang adalah milik mereka juga dapat melakukan perlindungan. Lo Fang bisa menyerahkan kepemilikan bumi kepada mereka. Lo Fang hanya perlu menandatangani surat yang mereka kirim. Anggap saja itu adalah tindakan formal. Namun jika Lo Fang tidak mau, Master Jujian tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Long Yu pun memberikan surat tersebut kepadanya, di mana Lo Fang tidak melihat adanya ruang untuk menolak permintaan tersebut. Tapi ia sadar sudah tidak memiliki pilihan lain, karena jika kepemilikannya disita, maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Ada beberapa opsi yang bisa Lo Fang pilih, yakni menjual bumi kepada perusahaan Virtual Universe, yang membuat dia menerima 200 miliar unit campuran. Mulai sekarang juga perusahaan akan bertanggung jawab penuh atas bumi. Sebuah pulau yang Lo Fang sempat berikan kepada sosok immortal bisa diambil lagi oleh perusahaan. Demi keselamatannya, pembayaran juga akan dilakukan sebanyak 3 kali ansuran. Opsi kedua, manusia bumi masih dapat hidup di darat, tapi lautan bumi akan menjadi milik perusahaan. Namun bayaran akan mereka kurangi sebanyak 75% saja. Long Yu pun meminta Lo Fang untuk memilih, karena dia itu harus memilih salah satu di antara 2 opsi tersebut. 我确实也毫无办法。交易合约，地球人仍可居住在陆地上，由一切处置由公司全。一种方案，你将地球卖，你选哪？ Yang mana Lo Fang pun memilih opsi kedua, yang tentu mengejutkan Master Jujian, karena Lo Fang hanya akan mendapatkan bayaran 50 miliar unit campuran saja. Padahal 200 miliar unit campuran merupakan kekayaan yang sangat menggiurkan. Lo Fang tidaklah mempermasalahkan hal itu,
Karena bagaimanapun bumi adalah tempat bagi banyak orang. Dia tidak ingin melihat rekan-rekannya meninggalkan rumah mereka. Keputusan Lo Fang membuat Long Yu dan juga Master Yu Jian senang. Karena bagaimanapun dia masihlah mempedulikan orang lain dan juga kampung halamannya. Lo Fang pun segera menandatangani perjanjian tersebut. Setelah pertemuan itu, Babata pun memberitahu kalau 5 juta unit campuran telah masuk ke rekening mereka. Hanya saja Lo Fang itu masihlah kepikiran akan keputusannya, karena sepertinya ia tidaklah begitu bahagia. Lo Fang pun merasa kalau dia ini sangatlah lemah. Bagi perusahaan Virtual Universe dan juga Battle Egg Coliseum, Lo Fang bukanlah apa-apa. Bahkan ketika bertemu dengan Yanju, dia tidak dapat memberikan perlawanan. Babata meminta Lo Fang untuk tidak bersedih, karena bagaimanapun orang-orang kuat di alam semesta ini juga pernah berada di posisinya. Tapi mereka tidaklah menyerah dan selangkah demi selangkah mulai menjadi orang kuat yang dapat berdiri di puncak. Jadi Lo Fang juga bisa melakukan hal yang sama. Pada akhirnya Lo Fang pun tersadar, jadi dia pun berkeinginan untuk menjadi sosok yang paling kuat di alam semesta. Dia akan memanfaatkan plat peninggalan klan Yansen untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Selain itu, dirinya juga akan kembali ke kota kekacauan untuk bisa mempelajari beberapa monumen kekacauan. Karena di sana adalah tempat yang paling pas untuk meningkatkan kekuatannya. Lo Fang akan menggunakan uang yang baru saja dirinya dapatkan untuk bisa membeli beberapa gulungan yang cukup mahal. Sampai akhirnya Lo Fang pun menerima sebuah misi, yang mana misi ini memberikan hadiah yang cukup besar. Jika Lo Fang berhasil menyelesaikan beberapa tugasnya, dia itu akan mendapatkan 2 juta unit campuran. Misi cincin pertama adalah menghancurkan perdagangan budak yang dipimpin oleh 18 direktur organisasi Ponik Api. Mendengar hal itu membuat Lo Fang penasaran dengan organisasi tersebut. Mereka adalah kelompok yang sering mencari budak dan bahkan memperlakukan mereka dengan sangat tidak adil. Lo Fang pun menjadi kesal karena orang-orang itu melakukan apapun yang mereka inginkan dengan kekuatan yang mereka miliki. Jika hal itu sampai terjadi pada keluarganya, maka Lo Fang tidak akan pernah mengampuni mereka. Tapi misi ini memiliki resiko yang tinggi, karena 18 organisasi Ponik Api memiliki begitu banyak pasukan. Lo Fang paham, tapi dia masihlah penasaran mengapa misinya harus mencapai 80% dan tidak 100%. Sepertinya misi ini membutuhkan kehati-hatian. Babata sudah menyiapkan rute terbaik untuk Lo Fang melakukan perjalanan, dan mereka itu akan pergi ke planet Bed dulu. 手头的事情忙完，他们不仅就养活哈瑞董事，任务全扛，及他们管辖的众多奴隶的未来。绝不姑息。我也规划好最佳路线。因为没有明确的任务判定标准， Perjalanan pun mulai mereka lakukan. Selama perjalanan tersebut, terlihat kalau Lo Fang teruslah mempelajari plat logam Yansen. Perlu diingat kalau ini bukanlah plat biasa, namun berisikan beberapa catatan kultivasi. Lo Fang bisa menyadari kalau setiap sel-sel di dalam tubuhnya juga ikut berkultivasi. Ia tidaklah mengira rahasia yang masih belum lengkap itu telah melampaui aturan alam semesta. Andai saja tubuhnya dijadikan sebagai objek internal, maka evolusi gen pada tubuhnya bukanlah hal yang tidak mungkin. Lo Fang merasa begitu senang dengan proses yang dirinya alami. Namun jika dirinya gagal, maka tubuhnya akan hancur dalam sekejap. Namun untung saja Lo Fang bisa membentuk tubuhnya kembali. Dengan begitu dia tidaklah perlu mengkhawatirkan kondisi apapun. Bahkan kekuatan dari monster tanduk emas juga telah mengalami peningkatan. Sayang sekali plat logam lainnya tidaklah dapat Lo Fang temukan. Sesaat kemudian Babata memberitahu kalau mereka telah tiba, yang mana mereka pun akhirnya sampai juga di planet Bird. Dan misi Lo Fang akan dimulai dari planet tersebut. Babata segera melakukan sinkron jaringan pada perusahaan Virtual Universe. Jadi sesuatu yang Lo Fang lakukan akan diamati dan juga dicatat. 金角巨兽，观察记录。这就是贝斯星角。 Kita pun dibawa berpindah ke dalam planet Bird, yang mana planet itu layaknya sebuah peradaban zaman dulu. Karena tidak ada teknologi di sana, para warga sepertinya telah diperbudak untuk bisa memanen bunga merah. Pergerakan mereka ini juga selalu diawasi, jadi tidak ada celah untuk mereka melarikan diri. Terlebih lagi, para penduduk asli planet itu diberikan tugas tanpa henti.
Di saat sang putri kelelahan, ayahnya pun segera membawanya. Karena jika mereka tidak memenuhi target, maka keluarga mereka akan dihancurkan. Hal itu tentu saja membuat mereka tidak punya pilihan lain selain terus-menerus mengikuti segala perintah yang diberikan. Kita pun dibawa ke desa yang terlihat dengan begitu jelas ada begitu banyak warga yang memanen rumput merah. Sampai akhirnya sebuah kapal pun telah tiba dan para warga menyebutnya sebagai kapal iblis. Tentu ini adalah orang-orang dari organisasi Ponik Api. Para warga pun bersembunyi untuk menghindari masalah. Namun orang-orang itu meminta untuk bertemu dengan kepala desa. Karena seharusnya mereka sudah tahu kalau rumput api harus segera diserahkan kepada Lord Juruchi. Namun mereka baru mengumpulkan sebanyak 30% saja. Ia pun merasa kecewa dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana Lo Feng mulai melakukan pergerakan untuk bisa membasmi organisasi Ponik Api. Tindakan itu dirinya lakukan dengan perlahan-lahan, karena bagaimanapun misinya harus berjalan dengan lancar. Tapi tindakan Lo Feng sudah diketahui oleh para petinggi organisasi Ponik Api. Hanya saja mereka masihlah belum tahu siapa pelakunya. Orang-orang pun menjadi penasaran siapakah yang telah berani melakukan perlawanan terhadap organisasi Ponik Api. Lo Feng benar-benar menggila dalam pembantaian tersebut. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.